Kelompok 9 yang beranggotakan Iqmal Ihsan Maulana dengan NIM 02, Taskia Tiara Insani dengan NIM 23, dan Izzatul Latifah dengan NIM 43. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU. Terdapat 9 topik yang akan kita bahas, yaitu pengertian ISPU dan pentingnya pemantauan ISPU, cara melakukan pemantauan ISPU, bagaimana masyarakat dapat mengetahui nilai ISPU, sejarah dan urutan dikeluarkannya peraturan tentang ISPU, perbedaan peraturan ISPU yang baru dan lama, penyebab pasal-pasal atau aturan tersebut berubah, pendapat kami tentang perubahan aturan tersebut, keterkaitan antara perubahan peraturan ISPU dengan pengelolaan kualitas udara, serta yang terakhir adalah inovasi yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam upaya menindaklanjuti perubahan peraturan tersebut. Udara sebagai komponen lingkungan yang penting dalam kehidupan perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya, sehingga dapat memberikan daya dukungan bagi makhluk hidup. Pencemaran udara sudah menjadi masalah yang serius di kota-kota. Polusi udara perkotaan yang berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan telah dikenal secara luas selama kurang lebih dari 50 tahun terakhir. Adanya penyediaan informasi mengenai tingkat pencemaran udara sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau pekerja mengenai lingkungan tersebut. Salah satu fasilitas penyediaan informasi tingkat pencemaran udara adalah ISPU atau Indeks Standar Pencemaran Udara. ISPU atau Indeks Standar Pencemaran Udara adalah angka yang tidak memiliki satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup. Informasi ini dapat digunakan sebagai early warning system atau sistem peringatan dini bagi masyarakat sekitar, serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara baik bagi pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. ISPU ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemaran udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi. Pemantauan ISPU dilakukan dengan pemantauan otomatis kontinu yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 38 stasiun. Perhitungan dan pelaporan serta informasi indeks standar pencemaran udara ditetapkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yaitu Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 107 Tahun 1997 tanggal 21 November 1997. Ini merupakan peraturan lama, dan peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020. Bagaimana sih cara masyarakat dapat mengetahui nilai ISPU? Publik dapat mengetahui hasil pemantauan kualitas udara secara real time di Indonesia melalui aplikasi berbasis Android dan website ISPU.net. Sejarah dan peraturan ISPU. Pada periode 1945 sampai 1972, ini merupakan periode permulaan. Pada periode ini dapat dicatat masih berlakunya ordonansi gangguan warisan pemerintah kolonial Belanda. Jenis pencemaran tercakup dalam peraturan tersebut adalah asap dari kebauan dengan instrumen utama berupa izin. Setelah itu berlanjut pada periode 1972 sampai 1982 yang merupakan tahap perkembangan awal dengan inisiatif daerah. Pada periode ini dapat dicatat terbitnya Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 12/SK/1/78 tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari industri. Selanjutnya pada periode 1982 sampai 1987 ini merupakan tahap perkembangan awal regulasi nasional. Periode ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup secara umum, termasuk pengendalian pencemaran. Dan selanjutnya periode 1997
yang merupakan upaya pertama sistematisasi regulasi nasional. Periode ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Undang-Undang 23 1997 memberikan landasan hukum bagi peraturan mengenai baku mutu lingkungan dan lain-lain. Perbedaan peraturan ISPU yang baru dan lama. Perhitungan dan pelaporan serta informasi indeks standar pencemaran udara ditetapkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yaitu Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 107 Tahun 1997 tanggal 21 November 1997. Sedangkan pada peraturan yang baru, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara yang merupakan pengganti dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1957 tentang perhitungan dan pelaporan serta informasi Indeks Standar Pencemaran Udara sebelumnya. Selanjutnya, beberapa parameter dari ISPU, yaitu PM10, SO2, O3, HC, CO2, NO2, dan PM25. Selanjutnya, metode pengukuran ISPU. Perhitungan ISPU dilakukan berdasarkan nilai ISPU batas atas, ISPU batas bawah, ambien batas atas, ambien batas bawah, dan konsentrasi ambien hasil pengukuran, yang mana untuk penghitungan ISPU tidak ada perbedaan untuk peraturan lama dan peraturan baru, serta rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Terdapat baku mutu yang dikategorikan dalam perhitungan ISPU. Pada peraturan lama dapat dilihat pada slide ini, dan pada peraturan baru dapat dilihat pada slide ini. Metode pelaporan ISPU dapat disampaikan tiap jam selama 24 jam atau dalam satu hari pada pukul 9 dan pukul 3. Kenapa pasal-pasal atau aturan mengenai ISPU tersebut berubah-ubah? Hal tersebut dikarenakan terdapat penambahan dua parameter baru, yaitu HC dan PM2,5. Selanjutnya, tanggapan kami terhadap perubahan tersebut. Dengan adanya perubahan peraturan, menjadikan pembaharuan serta memperjelas peraturan sebelumnya, yang mana pemahaman masyarakat terkait ISPU akan lebih baik lagi. Keterkaitan antara perubahan peraturan ISPU dengan pengelolaan kualitas udara. Dengan pembaharuan peraturan menunjukkan adanya pengaruh faktor keberadaan lembaga pelaksana terhadap perkembangan regulasi pengelolaan kualitas udara. Pengaturan mengenai perhitungan dan pelaporan serta informasi indeks standar pencemaran udara nomor 17 tahun 1997 menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2020 menjadikan peranan dari pemerintah daerah sendiri cukup penting serta perlu terus mendapat perhatian dalam konteks otonomi daerah, yang mana instrumen kebijakan yang diterapkan juga semakin berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah peraturan. Dan yang terakhir, inovasi yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang pertama yaitu penguatan lembaga pelaksana atau implementing agency pada tingkat pusat dan daerah perlu terus dilakukan. Seiring dengan meningkatnya tantangan dalam pengelolaan kualitas udara, perlu kerangka pengaturan yang lebih komprehensif, serta instrumen kebijakan lainnya seperti instrumen ekonomi, pendekatan sukarela atau voluntary approach, dan pendekatan perencanaan dan manajemen atau management and planning, serta perlu dielaborasi lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Salam dari kelompok 9.